terus masih kayaknya seneng banget udah. Ada sensasinya di situ aja. Sensasi. Sensasi Ada di situ. adrenalin. Oh. Menurut Mbak Eli, nanam anggrek itu sulit atau mudah? Mudah lah kalau anggrek mah. Mudah ya. Ya ini yang jadi korban. Wah. Ini korban Taman Puspita. Halo sahabat-sahabat Taman Puspita, salam sehat, salam waras untuk kita semua. Nah, ini kita silaturahim masih di Kabupaten Lampung Tengah, sahabat-sahabat. Ini di tempatnya Mbak Eli. Ternyata ada tempat yang nyaman, tempat yang indah ini untuk bersantai bersama keluarga. Nah, tuh beliau sudah tersenyum. Nanti kita tanya-tanya, dan koleksinya ternyata wah, ini banyak sekali, rapi sekali ini tempatnya nih sahabat-sahabat. Langsung saja ke tempat beliau. Wah, beliaunya mana nih sahabat-sahabat? Wah, ternyata di sini. Sehat, Mbak Eli? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kebalik ini, harusnya saya nih yang salam ini ya. Sehat-sehat ya Mbak Eli ya? Alhamdulillah sehat. Nah, nih sahabat-sahabat, ini ceritanya apa ini di belakang rumah ini Mbak Eli? Kok indah sekali nih. Ceritanya ya, daripada di belakang nganggur, jadi sambil di beres-beresin ketemunya jadi seperti ini. Sudah lama ini Alhamdulillah punya sudah ini. kebun tempat yang indah ini. Sudah lah, udah lama, udah ada 5 tahunan kayaknya ada loh. 5 tahun ya. Ya rumputnya aja udah rata kok. Nih tempatnya hijau sekali, rumputnya juga hijau sekali nih. Iya. Kenapa milihnya kok di belakang rumah begini? Kok nggak apa nanam singkong, pelihara hewan ternak itu? Iya. Awalnya ya pelihara hewan ternak, tapi kan apa ya, nanam bunga di belakang, nanam tanaman yang bisa dimakan di belakang, dimakanin bekicot Mas. Bekicot. Jadi daripada di belakang dimakanin bekicot ya nanamnya di depan, terus di belakang dicantelin bunga, kok bagus lama-lama daripada nyiramnya susah ke depan, tak pindah ke belakang, terus diberesin lama-lama ya jadi begini, terus dibuat kolam, dibuat apa ada gini. kolamnya ya. Jadi nggak langsung sih memang, tapi ya daripada di belakang cuman ngopi-ngopi aja kan, ngopi sambil bersihin rumput, Buat kesibukan ya Mbak sambil nyiram-nyiram bunga, ngelihatnya juga kan adem kalau udah apa banyak tanaman. Banyak duit juga Mbak? Banyak lah alhamdulillah. Nah, ini dari sekian banyak ini tanaman ini apa nih favoritnya nih Mbak? Ini favoritku ya anggrek Mas. Anggrek? Kalau anggrek aku sangat favorit sekali. Kenapa kok milihnya anggrek? Apa ya, unik lah, kembangnya tahan lama, terus cara penanamannya kudu telaten. Harus telaten ya? Harus telaten. Kalau bunga-bunga kayak gini kan asal ditancap udah hidup lah. Tapi kalau masa iya tancepin aja hidup? ya tuh kan, tuh bromil juga tak tancepin di situ ya hidup. Tapi kalau anggrek kan perlu kayak gini, ada apa ya, ada tantangannya lah. Kalau ada udah mulai tingis, apa itu tingis? Tunas ya. Nah itu tak mulai diliatin terus, masih kayaknya seneng banget udah gitu. Ada sensasinya di situ aja. Sensasi. Sensasinya Ada di situ. adrenalin. Wah, ini dari kapan dirawat sama Mbak Eli ini? Ini Anggreknya? Ini yang pertama deh kayaknya, 5 tahunan ada deh kayaknya ya. Ini Rajin berbunga nggak Mbak? rajin, ini rajin, di depan rajin banget, terus tak pindah ke belakang, terus kok ini baru mulai lagi Mas. Tuh padahal ya banyak anaknya, cuman kok nggak, ini baru mulai muncul ini. Kenapa dipindah Mbak? Karena di depan tuh sempit, kayaknya banyak mau masuk motor keluar itu kok sempit, jadi terus tak angkat, tak bawa ke belakang. Terus dilala memang di belakang lebih enak. Ini juga, ini tadinya dua pot, tak jadiin satu biar agak rimbun. Agak rimbun ya.
Kalau yang ini biasanya kalau ini berbunga, ini juga berbunga loh. Apa, Tapi Mbak? yang grey ini juga kok, ini kok belum, nggak tahu nih. Malah Sama juga warnanya? warnanya sama, cuman kok malah apa ini? Manak doang, tunas doang. Tunas saja ya. Kalau yang itu doritis Mas, itu udah lama banget itu. Udah tak bongkar, tak pencar-pencarin, udah tumbuh lagi. Itu kayaknya udah mau mulai bungaan. Tadinya di sini penuh doritis semua. Nah, ini banyak yang kosong apa, Mbak? Tak, ceritanya ya itu ada yang beli. Oh, ada yang beli. Ada yang beli ceritanya. Pikirku kalau laku ya why not, ngapa enggak gitu ya, tak jual. Habis dijual numbuhinnya lama. Ternyata lama. Ternyata lama, jadi agak menyesal. Kok baru sadar kalau nanam anggrek itu tumbuhnya lama? Baru sadar, menyesal. Jadi kalau bisa ya jangan, kalau anggrek kalau udah ini kan. Nah, di depan ini juga ternyata ada ya. Ini jenis doritis itulah. Tak bisa. Warna bunganya apa, Mbak, ini, Mbak? Ini putih, ada ungunya di tengah sedikit. Ini ungu, ini putih, itu kuning. Ini kuning kayak ini udah pernah berbunga sih soalnya. Nah, Ini ungu. Ini apa ini, anggrek? Ini anggrek apa bukan? namanya golden shower. Heeh. Warnanya kuning. Iya, katanya sih kuning. Aku bibit. Belum pernah berbunga, Mbak? Belum. Nah, ini ngomong-ngomong media tanamnya ini. Ini pakai apa media tanamnya ini, Mbak? Pakai arang, Arang, batu bata. batu bata. Udah. Udah. Arang sama batu. Nggak ada campuran lain? Enggak. Kok yang sebelah sana ada tanahnya, Mbak? Ini ketumpahan ini Mas, nggak sengaja sebenarnya. Ini arang sama tepes doang ini tadinya. Oh, ini ya. Tapi ini waktu aku mindah-mindah bunga kayak gini, sisa mau tak taruh sini, sayang tak bruin aja. Oh. Tapi kayaknya udah gede ya, nggak apa-apa lah. Ini kok ada cangkang bekicot, Mbak? Iya, ini molo Mas, penyakit ini. Ini ya, molo. ini dia. Yang suka moro-moro di sini. Keren. Bukan diternak tapi ya? Enggak, aku nggak nernak bekicot. Bekicot. Ah, nih media tanamnya ya, sahabat-sahabat. Heeh. Wah, ini Ini potongan apa ya, pohon kelapa. pohon kelapa. Yang udah busuk itu. Oh, bisa juga ya? Tak potong-potong. Wah, nih di desa cara nanamnya begini, sahabat-sahabat. Tuh digantung tanaman lainnya dan anggreknya. Ini anggreknya kena panas, kena hujan, Mbak? Iya, kalau yang ini kena panas, kena hujan. Sudah terbiasa ini? Sudah terbiasa, udah gede soalnya. Kalau ini, kalau panas banget, tak angkat Mas. Sayang, soalnya kan takutnya nanti, ya ini yang jadi korban. Wah. Ini korban Taman Puspita. Yang mana yang ini? Ini. Kenapa ceritanya ini? Ceritanya kan di Taman Puspita itu, aku lihat di Taman Puspita ya Mas. Ada yang cerita katanya anggrek itu full sun, full rain. Anggrek apa aja. Lah ini tak full sun sehari klenger Mas. Langsung ya? Langsung, aduh. Wah, ini untuk sahabat-sahabat yang pemula seperti Taman Puspita. Kita harus tanya nih sama Mbak Eli nih. Mbak Eli rajin pupuk? Enggak. Belum Enggak? pernah dipupuk. Kimia-kimia? Enggak. Pupuknya Apa? Pakai apa ini Enggak. anggreknya? enggak dipupuk. Nggak, biarin aja? Iya, ya dikasih arang, disiram kapan sempet. Tok til itu aja ya? Ya. Wah, berarti ini namanya penganiayaan anggrek ini namanya, Mbak Eli. Ya? Ini juga Mas, ini korban Taman Puspita juga. Oh, ini juga ya? Nah, ini ada penyakitnya. Nah, ini juga ini langsung gini ya Mas, kalau Iya. kena panas dia. Aduh. Nah, kalau sudah di full sun kan, memang nanti resikonya adalah gosong, Mbak. Cuma harus diimbangi dengan pupuk pertumbuhan. Nanti tunasnya, anaknya, wah sedap betul. Oh, sebenarnya Itu. kayak gini biarin gitu. Biarin aja, cuman harus dipupuk. Mati Mas. Kalau loh. cuma digituin aja, nggak dipupuk seminggu 2 kali, pagi atau sore hari, ya nanti dia akan gundul-gundul pacul. Iya, ini juga udah. Jadi ini korban ini ya? Ini korban Wah, iya. ini, korban Taman Puspita nih.
kayak gini gosong-gosong. Itu ada Mas yang korban juga itu termasuk. Yang mana? Ya ini. Ini ya. 4 Oh, ini kan tak keluarin semua. Biar ikut-ikut itu pulsan muleran. Kosong. Nggak tahu ya, dia kaget dia Mbak. Kaget. Karena biasanya kan di tempat agak teduh Teduh gini. ya. Ini kok ada cangkang telur, ada Ya itu yang dibilang korban itu. Di situ ada yang bilang cangkang telur bisa nanti cepet merangsang pakar. Ya aku mekut-mekut pulang rewang tak bawa pulang. Tak blender habis. Di blender ya. Wah. Habis tak blender tak bagi. Ini juga apa? Apa sih ya jenisnya? Cattleya. Cattleya yang nggak berani manasin jadinya Mas. Takut ya? Trauma. Gara-gara itu gosong, jadi udahlah biar di situ aja. Cari aman. Nah, terus yang di pohon apa Mbak ini Mbak? Ini paling aku seneng loh Mas. Jadi bunganya tuh wangi banget. Ini ya. Bunganya wangi, tapi nggak tahan lama, cuma sehari semalam apa 2 hari gitu. Wah, ini Mbak Ame ini, Mbah Moh, teman-teman Merpati ini. Merpati, Ya. Ini Dapat dari mana Mbak dulu Mbak? dikasih lah. Dikasih ya. Dikasih. Tapi kok terus subur banget. Yang Bagus. ngasih tuh kayaknya daunnya kecil-kecil dulu kok. Sekarang jadi daunnya agak gede-gede, kayak bunganya nggak berhenti nih. Nanti kan bentar lagi nih kalau udah kayak gini cepet banget bunganya. Oh, full matahari nih ya? Ya pokoknya di sini udah nggak pernah dipindah ini mah. Manfaatnya apa Mbak kayak gini nih Mbak? Buat capek, bikin capek. Manfaatnya apa ya Mas? Manfaatnya ya menambah kesejukan, apa ya? Buat tidak stres lah. Jadi kalau pas lagi capek, lagi apa kita di belakang, terus lihat tanaman gitu, ayem Mas. Ayem. Ayem ke belakang bikin kopi di sini gitu. Sering kita makan di sini apa bikin kopi di sini. Terus kalau ada kawan yang datang, jadi sekarang nuju langsung ke belakang. Langsung ke belakang. Jadi terus ngerasa lebih nyaman di belakang. Jadi terus ngobrolnya di belakang, duduk-duduk sambil ngopi-ngopi tuh kayaknya enak di belakang. Ini saya tanyanya diem-diem ini Mbak, bisik-bisik ini. Sering dimintain nggak ini? Di kampung Mas jelas lah. Jelas ya? Jelas. Banyak mintanya? Ya kalau lihat rimbun gini, otomatis iki anaknya wes iso disape urung gitu. Gitu. Sudah disape ya, kayak bayi. Bahasanya gitu Mas kalau orang kampungan. Kalau bisa disape, sape ke siji gitu. Pesen. Ya makanya sebelum ada orang minta suka tak pisahin gini Mas. Ini tak pisah gini. Kan kalau ada orang minta udah ada biar nggak ngambil yang gemuk-gemuknya. Dipersiapkan ya. Iya. Wah, baik hati ini Mbak Eli ya. Iya itu Wah. kecil-kecil. Ini yang ditepes apa ini yang ditepes ini? Ini Oh, ini retusa ya Mbak, ekor tupai ya? Ekor tupai. Sudah pernah berbunga? Belum, tapi kok gemuk banget, cuman kok belum berbunga ya? Sudah lama ditaruh di sini? Udah, ini 2 tahunan lah kayaknya loh aku dikasih bibit kecil ini 2 tahunan. Ini sama loh Mas, ini sama ini. Oh. Tapi ini tak tanam di tembok kok jadinya kurus, kurang sehat. Terus kok Unting-untingan. di sini kok gemuk, jadi terus tak pindah. Ini ya mudah-mudahan bisa kayak gini lah. Itu juga ada ya. Itu apa? Kalajengking ya yang di Ini ya. bawah itu. Ini kalajengking, tapi belum pernah berbunga sih. Kurang panas ini Mbak. Mungkin. Kurang mataharinya kurang full. Oh ya. Wah. Tapi sebenarnya ya panas loh Mas. Ya sebelah kirinya kan enggak Mbak ini. Dan ternyata saya dari tadi dipandangi oleh beliau. Dedeng. Wah, ini sahabat-sahabat. Wah itu dia. Ini kan? karena kayaknya Baru ketahuan. lembab ini Nah, dia tempatnya. terciduk dia. Iya ini Mas. Nah, tahu-tahu itu pasti di atas. Kadang-kadang di daun anggrek loh Mas, kan sakit sih. Dikasihan aja Mbak. Ketimun, mentimun. Dipotong iris-iris. Ditempatkan di tempat-tempat terduga keong. Wah. Ini banyak loh Mas, ini kayak gini tahu-tahu udah
gini, tahu-tahu. Tapi yang dia suka anggrek yang mesti. Senengnya ya? Jadi tunasnya itu Habis. Tahu-tahu udah growong gitu di sini. Wah, ini korban Taman Puspita ini. Wah. Oh, itu juga ada bunga jadul juga ini ya? Nah itu. Bunga suplir. 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 Suplirku ada 2 jenis itu, yang kecil sama yang gede. Oh. Buah rimbun juga ini ya? Jadi semua tanamannya Mbak ini nggak pernah dipupuk-pupuk segala macam, Mbak? Kayaknya enggak sih. Malah nggak tahu, aku baru tahu dari Taman Puspita itu kalau ada ternyata bunga itu dipupuk. Takutnya kan katanya kalau dipupuk yang kimia itu lonyot. Jadi aku emang nggak pernah tak pupuk. Oh, kalau pupuk banyak, Mbak, di YouTube Taman Puspita itu banyak. Ada Mbah Mo, ada Anarda, ada Mbak Devi, ada Bu Retno, ada Bu Ratna. Ya. Terus ada videonya Om Gunawan, AA Orchid. Itu juga Pupuk banyak. iya. Nah, ini bulan ini ya? Berani nih full. Enggak. Bukan karena Taman Puspita ya? Bukan, tapi emang sering tak keluarin, Oh, iya. masukin. Jadi saya nggak merasa bersalah ini ya. Wah, Bukan, ini bukan Taman Puspita. Ini emang sudah tua mungkin. sudah pernah berbunga, Pak? Sudah, itu kuning bunganya. Ini suplir juga. Yang ini apa ya jenisnya? Beda Mas, jenisnya kecil. Tuh. Ada jahit juga, Mbak Eli pinter jahit ya? Kerjaan ibu-ibu lah. Bapak-bapak nggak ada yang jahit? Bapak jangan. Ibu-ibu aja yang jahit. Buat pekerjaan kalau ada yang jahit. Padahal nggak dipupuk ini ya, tapi kok bisa gendut begini ya? Ya ini, tak kasih apa ini? Tapi kulit telur katanya bukan pupuk ya, berarti nggak dipupuk Mas. Belum pernah kalau pupuk yang namanya kata Mas Yudi tadi, belum pernah. Cucian beras, Mbak? Enggak sih, ya kan? Iya sih, denger itu. Mau tak cobalah nanti. Belum pernah tapi? Nanti mau tak coba-coba cucian beras. Kimia-kimia sekalipun belum pernah ya? Pengenku kimia itu loh Mas, nyoba kimia. Lihat di YouTube-nya ada pupuk bantah. Iya. Ini nih pupuk apa gitu. Memang belum tahu sih. Jadi nantilah kalau udah Dicoba-coba ya. Selain bekicot apa hamanya, Mbak? Selain bekicot ya jamur. Oh, jamur. Karena mungkin lembab ini mungkin ya. Tapi sebenarnya kena loh Mas. Matahari dari sana, sore dari sana itu sebenarnya kena. Tapi kok ada jamurnya. Kalau yang jamur biasanya nyerang kayak gini, apa ini? Aglonema. Aglonema, ini jamur. Ini kayak gini, jamur. Aku malah nggak tahu loh Mas kalau ini nih jenis penyakit. Penyakit itu, Mbak. Oh. Kutu. Jadi dia gimana? Ya. Disemprot apa ngilanginnya? Ini banyak cara, Mbak. Saya kurang begitu paham kalau secara teknisnya ya, tapi ada yang pakai Demolis nama obatnya, ada yang pakai Sunlight ya. Nah, ini karena jamur. Iya. Sudah biasanya dia seneng panas dia kalau model kutu begini ini. Karena dia kepanasan. Kadang kok keluar bintik-bintik hitam ini apa? Memang daunnya kena bintik-bintik hitam apa emang? Nih bunganya. Nama-namanya nggak tahu ya, Mbak, ini, Mbak? Jelas. Enggak sih. Nah, ini sahabat-sahabat kalau yang tahu namanya biar Mbak Eli bisa menyapa. Ini sekedar hobi atau dijual? Hobi sih, lebih ke hobi aja. Lebih ke hobi. Kalau ada yang beli, Mbak, anggreknya saya belilah ini 300 tanpa pot. Eman-eman ya. Kayaknya anggrek itu eman-eman ya. Sayang ya, Mbak. Iya sayang. Udah pernah dijual kemarin, kok banyak kekinya, banyak anak-anaknya tak jualin. Ada yang minat gitu, dibeli. Nggak taunya kok tumbuhnya lama kok. Mau numbuhin kayak gini aja lama. Kok
habisnya menyesal. Kalau anggrek menyesal, Mas. Tapi kalau jenis-jenis kayak itu mungkin lebih cepat sih nih. Oh, jika ada yang berminat ya. Kalau jenis-jenis kayak begini mungkin Aglo-aglo ya, keladi-keladi. Keladi-keladi gini kan cepet tunas, cepet. Ini jenis kalau Doritis juga agak enak sih ininya. Wah, ini apa ini, Mbak? Jeler. Ini Vanda ini ya? Iya, Vanda. Baru tumbuh. Ini kok bekasnya dipotong? Iya kan, namanya minta, dikasih bawahannya dong. Oh. Namanya Jeler. minta. Jeler. Nah, ini. Udah mulai tunas tapi. Oh, udah ada ini ya. Setengah bulan ada itu, Mas. Enggak dipupuk apa-apa? Ya enggak, ya, pokoknya langsung tak tancepin gitu aja. Wah, hebat juga Mbak Eli ini ya. Menurut Mbak Eli, nanam anggrek itu sulit atau mudah? Mudah lah kalau anggrek mah. Mudah ya? Mudah. Apa kesulitan selama ini? Nggak ada? Kayaknya enggak lah, kalau dipindah gitu ya langsung hidup tuh. Cuman ya apa ya, proses anggrek itu lama gitu loh, Mas. Baru sadar kalau lama. Lama. Jadi apa ya, hasilnya tuh puas banget. Ini like nguripi sekocili tekan gede kok ditol, aduh. Sayang ya. Sayang. Jadi memang kalau suka sama anggrek ini pasti jadinya sayang, bukan cuma suka. Jadi anggreknya tidak dijual, sahabat-sahabat. Yang dijual itu jenis-jenis keladi dan aglonema. Oh, itu juga ada kolegin ya. Udah pernah berbunga, Mbak? Belum. Tapi katanya bunganya apa itu, putih. Putih ya. Asperata. Kalau di Sumatera ini banyak asperata. Yang satu hijau. Hijau? Ya, yang tengah itu hijau. Hijau pandurata. Dia jeler. Nah, kalau ini jenis anggrek juga mungkin ya. yang ini udah pernah berbunga, Mbak? Belum, nggak tahu. Belum pernah. Sudah berapa lama dirawat Mbak Eli? 5 tahun ada kayaknya loh ini. Oh, 5 tahun ada ya? Hanya beranak aja? Iya, beranaknya banyak, anaknya tuh. Udah tak kasih-kasihin orang juga banyak. Medianya yo tanah sih. Tanah ini ya? Sepet juga ada itu ya? Sepet ada, tapi banyak tanahnya lah. Ini. Jadi sahabat-sahabat yang butuh inspirasi untuk belakang rumahnya, bisa ini seperti Mbak Eli ini. Jadi sejuk buat santai sambil merawat hobinya. Nah, Mbak Eli, terima kasih banyak ini ya. Oke. Atas berbagi pengalamannya. Ya, Semoga sama-sama. bermanfaat tayangan kita pada hari ini. Amin. Semoga menginspirasi yang lain untuk membuat taman belakang rumah jadi indah. Amin ya robbal alamin. Saya mohon maaf ini ya, karena anggreknya korban Taman Puspita ini. Nah, jadi kuncinya dipupuk ya Mbak ya. Iya. Nanti kita ngobrol-ngobrol itu. Saya sudah dibuatkan kopi. Nah, sehat sukses selalu Mbak Eli beserta Mas Erol. Itu orangnya di dalam. Iya, beliau nggak mau ini tampil. Nah, itu saja sahabat-sahabat. Semoga tayangan kita pada hari ini bisa diambil hikmahnya. Nah, tidak dipupuk kimia, tidak dipupuk apa-apa, dan akhirnya menjadi korban Taman Puspita. Semoga bermanfaat, sehat sukses selalu untuk kita bersama, dan salam.